belum full ya, dan bisa langsung digedein. Kita naikkan full dan dia akan putar ya. Apinya langsung, saya sukanya warnanya biru teman-teman. Biru. Ini kalau dikasih wajan itu langsung kemana-mana apinya, dan tingkat matangnya rata ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan unboxing kompor wok Miyako ya. Jadi kompor wok Miyako ini sangat recommended buat kalian yang mau usaha nasi goreng ya. Itu memang harganya agak lumayan sih, tapi ini tekanannya sangat bagus dan saya sangat cocok kalau mau usaha dengan menggunakan kompor wok Miyako ini ya. Jadi nanti saya kasih ini deskripsinya ya, jadi bisa diorder di link. Saya order di toko hijau ya, jadi di situ sangat lumayan sih, dan bahannya juga sangat bagus teman-teman ya. Kompor wok Miyako ini sangat berguna ya, jadi kalau mau usaha yang membutuhkan tenaga kompor yang gede atau tekanan tinggi ya, saya akan merekomendasikan dengan kompor Miyako ini ya. Dan langsung saja ya, kita unboxing barangnya dan kita akan tes apakah benar kompor Miyako ini sesuai apa yang saya bilang ya. Nah ini dia teman-teman, kompor Miyako nya ya, yang baru datang hari ini, dan langsung saja kita buka ya. Dan biar tidak makan durasi ya. Nah ini dia teman-teman ya, gambar woknya ya, wok Miyako tipe HM388 ya, jadi HM388 ini udah sangat bagus, dan ini menurut saya recommended ya untuk usaha nasi goreng atau mau masak porsi besar ya. Langsung saja ya, biar nggak enggulan. Wah, ini dia teman-teman, kelihatan nggak? Keren banget. Bismillah. Ini kompor wok Miyako ini. Iya, bismillah. Wah, keren. Ini dia teman. Ulala. Di sini ada ya petunjuk pengguna ya, biasa nih, simple, kartu garansi, tapi insya Allah ini aman sih, nggak perlu garansi gini. Nah ini saya jelasin ya teman-teman, ini keluar apinya ya yang di tengah ini, dan ini adalah baja cor tuh, sorry ya, ini plat sih tapi bagus. Ini ada, kebetulan nggak ada pilotnya nggak ini, nanti kita coba ya, langsung aja kita tes apakah ada pilotnya atau enggak. Saya rasa ada pilotnya sih, jadi nggak perlu pematik buat nyalain si kompor ini, tapi kalau memang ini harus membutuhkan pemantik ya, kita harus beli pemantik dulu ya. Oke lanjut ya. Dan kunci dari kompor wok ini harus menggunakan regulator yang high pressure juga ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa pakai regulator yang biasa kita pakai di rumah itu ya, yang tipis. Nah saya kasih tahu ya regulatornya seperti apa. Jadi dia ada pengaturnya untuk besar kecil si
ada tekanannya gitu. Tuh ini dia tuh. Saya beli yang biasa ini, tapi bagus nih, insya Allah bagus. NEC. Nah ini dia tuh. Jadi di sini ada tekanannya, bisa mau kecil atau besar. Jadi ini harus pakai regulator yang jenis seperti ini ya. Ini biasa mengisi apa namanya gasnya masih ada berapa gitu kan. Nah ini yang normal, ini tekanannya buat kunci ya maksudnya. Ini penguncinya bagusnya ada kanan kiri, jadi aman, nggak bakalan gas bocor ya. Dan ini kalau ke kanan dia full, ke kiri kecil ya, jadi nutup dan gas akan otomatis tertutup. Jadi kalau ini semakin dibuka, gasnya akan semakin gede. Dan biar lebih tahu ya teman-teman, kita langsung aja nanti kita praktekin ya semua ini, seberapa tekanan gas ini dan seberapa tinggi. Oh, segini mah udah bagus sebenarnya, tapi kalau apa namanya di hotel-hotel biasanya lebih gede, tapi untuk ini paling segini cukup. Ada berapa senti nih? 10 sentian udah bagus, udah cakep. Yuk langsung saja ya teman-teman, let's go. Oke teman-teman, peralatan kelengkapan buat kompor wok Miyako ini atau kompor wok apa aja ada yang aku pernah lihat merek Rock. Saya sebelumnya udah pernah kayak gini, saya dulu beli di pasar gimana ya, di Surabaya, lupa saya namanya. Jadi kalau orang Surabaya pasti tahu ya, tapi warnanya putih, dia putih bagus sih, cuma apinya dia nggak nyampe tinggi segini aja, tapi biru tapi segini aja tuh. Dan saya sih nggak masalah sih kalau api segini asal biru, dan apinya itu dia keluarnya nggak full, jadi nggak muter gitu, cuma setengah. Itu yang saya nggak suka. Akhirnya saya kasihin teman saya yang di Blitar, dia usaha mie ayam, makanya dia mau, ya saya kasih aja. Dan sekarang saya memberanikan dan mencoba untuk membeli produk Miyako ini karena ini paling bagus dan menurut saya ini recommended. Dan setelah ini regulator high pressure, yang perlu disiapkan adalah ini ya, selang gas. Dan kita akan masang langsung ya, biar kalian tahu gimana ya. Kalau yang udah bisa mah nggak usah, bisa sekalian skip ya, tapi ini saya memberikan yang belum pernah pasang atau lagi belajar mau usaha nasi goreng atau catering ya. Gampang ini mas. Sebelum ini harus disiapkan nih, harus ada pengunci ya. Pertama ini dimasukkan sini dulu, karena nanti harus di kunci ini biar gasnya nggak keluar. Ini ya, masuk. Bismillah. Ini harus sampai full. Ini udah full. Kalau masih bisa, putar aja kanan kiri, maju depan ya, belakang. Nah ini udah menurut saya. Dan siapkan obeng buat mencengin si selang regulator, selang gas buat regulator. Ini harus rapet ya teman-teman. Jadi kalau yang udah bisa boleh di skip ya teman-teman ya. Ini saya memberikan tutorial yang benar-benar yang belum pernah ya, bisa dilihat sampai akhir.
udah kenceng ya, seperti ini ya teman. Ini harus pas, jangan sampai ada yang kelewat. Ini panjangnya 2 meter ya, standar sih. Saya belinya juga di online, semeternya kalau nggak salah 15, kalau 2 meter jadi 30.000. Lupa saya, kurang lebih segitu ya teman. Murah kok ini. Saya belinya di aplikasi hitam Tok. Oke, jadi selain kompor, regulator, otomatis gas ya. Jadi gas ini buat aliran ke kompornya ya. Oke, sebelum ke gas, kita ini masukkan sini ya. Nah, ditahan. Jangan lupa pengaitnya dimasukin dulu ya. Alhamdulillah ya, ini udah cukup, langsung dikencengkan. Jadi yang bisa boleh di skip aja ya teman-teman ya, ini gampang kok, seperti ini kalian pasang kompor yang di rumah ya. Cuma yang berbeda adalah regulatornya harus high pressure. Kalau nggak high pressure dia nggak akan keluar sih api, cuma nggak mau lebih gede dia. Jadi kalau mau masak nasi goreng nggak bisa smoky istilahnya kalau di hotel-hotel atau restoran ya. Nah ini udah lengkap teman-teman ya, penampakannya tuh ini ya. Regulator high pressure, selang gas, kompor Miyako wok yang recommended menurut saya. Oke, langsung saja ya, kita cek apakah benar ini sesuai yang saya bilang atau sesuai yang saya sarankan ya. Kalau ini nggak bagus, saya akan bilang nggak bagus, tapi menurut saya ini bagus sih, makanya saya berani beli lagi kompor wok merek Miyako ini. Jadi nanti kita akan membuat aneka nasi goreng ya teman-teman. Jadi rencana habis ini kita akan memberi kalian untuk resipi atau resep bagaimana biar nasi goreng itu bisa enak. Kalau kalian suka dengan konten saya, boleh like, share. Nanti kalau udah ada like banyak atau kalian share, pasti saya buatkan untuk resipi bagaimana cara nasi goreng yang enak dan bisa smoky ya. Atau komen aja di bawah ya, saya minta nasi goreng ini bang, saya minta buatin nasi goreng ini bang, nasi macam-macam, terserah selera kalian ya. Kalau di luar konteks mau selain nasi goreng, mau mie goreng, kue tiaw, monggo bisa komen ya. Next pasti akan saya buatkan. Ini bener nih, saya akan fokus untuk membuat kalian gimana cara bikin nasi goreng atau mie goreng yang enak standar hotel atau restoran bintang 5 ya. Oke, langsung saja ya. Kita masukkan ke, cek dulu ini udah on, udah off ya. Pastikan bisa masuk dulu. Bismillah. Nah, oke teman-teman, gas udah terpasang untuk regulatornya, selang udah aman. Kita langsung saja coba
seberapa tekanan si kompor wok ini ya. Memang terkadang kalau masih pertama nggak langsung gede ya teman-teman, jadi makanya sering dipakai. Kalau sering dipakai dia akan lubang-lubangnya akan lebih besar dan terbuka, dan itu akan membuat api akan lebih tambah besar. Jadi tapi resikonya memang kompor gasnya cepat habis ya, tapi untuk tingkat kematangan untuk nasi goreng, mie goreng itu lebih cepat, itu aja sih bedanya. Dan flavor dari kalau masak pakai wok itu lebih kuat gitu. Yuk langsung aja ya, cek. Nah, ternyata ini udah ada pilotnya di sini, jadi nggak perlu pemantik, langsung aja dicetekin ini di sini. Nanti kita dekatkan gimana cara nyalainnya, langsung dia akan nyamber ke area si. Nah ini dia udah nyamber ya, wok langsung nyamber dan pilotnya otomatis mati, dan ini otomatis nyala ya teman-teman. Nanti kita dekatkan kameranya biar lebih tahu, dan kita coba. Ini baru api standby ya teman-teman, kita coba gas fullnya gitu. Nah ini fullnya teman-teman, segini, kelihatan nggak? Kita zoom ya. Nah itu segini normalnya, dan ini bisa gede. Si regulator high pressure-nya dinaikkan teman-teman. Ini kita naikkan lagi ya, tuh. Nah segitu teman-teman ya, high pressure kan, jadi naik dia. Ini kalau ada ketutup apa namanya wajan atau penggoreng woknya, dia akan kebuka, akan nyebar gitu teman-teman. Jadi ini 3/4 ya, belum maksimal. Kita coba maksimalnya ya. Bismillah. Nah ini udah maksimal sih, ini udah maksimal segitu teman-teman. Si regulator high pressure-nya udah saya polin jadi segitu. Ini lumayan nih, jadi sampai segini nih tingginya dia. Ini kalau ditaruh apa namanya wajan, dia akan naik sampai, saya sukanya warnanya biru ya, jadi sampai melebar, jadi tingkat kematangan lebih cepat ya. Oke, sampai situ dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti channel saya ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau menurut saya sih sangat recommended ya teman-teman, bisa dibeli langsung aja. Nanti saya kasih linknya, atau biar bisa diorder di aplikasi hijau ya teman. Habis ini kita akan seasoning wajannya ya di next videonya. Kasih saya like, akan saya langsung share untuk gimana cara seasoning wajan yang benar ya. Jadi seasoning wajan yang benar itu nggak pakai air ya teman-teman. Jadi udah pada biru, udah berubah warna, diamin aja dulu. Habis itu udah agak dingin baru kasih minyak. Itu yang bener sih. Tapi kita cek dulu ya, kalau memang itu memerlukan harus dicuci dulu pakai sabun, atau kita harus cuci dulu ya. Pencinta nasi goreng dan mie goreng yang pakai wok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.